apa kabar? Halo juga Ibu, I'm fine. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Baik, iya. Minta maaf ya, Ibu baru bisa ketemu dengan San lewat Zoom karena Ibu kemarin tuh ada di kelas sampai sore, jadi belum bisa ya sesuai dengan harapan San kemarin untuk bisa berdiskusi dengan Ibu guru ya. Jadi di hari ini Sandria boleh menyampaikan unek-unek atau apalah gitu yang buat San itu mengganggu, menjadi masalah ya, tidak menyenangkan misalnya gitu, sehingga saat kita berdiskusi bisalah ya membantu Sandria gitu. Jadi kira-kira menurut Sandria setelah kita berdiskusi apa harapannya? Harapan saya itu saya ingin Ibu Guru memberikan solusi kepada saya yang terbaik atas masalah-masalah saya ke depannya, Ibu. Oke. Jadi masalahnya banyak ya? Kira-kira banyak masalahnya ya? Ya sih, Ibu. Oke, baik ya. Oke, jadi yang San mau cerita ini apa? Boleh silakan diceritakan, Ibu Guru mendengarkan. Yang ingin saya ceritakan itu masalah-masalah saya selama BDR, Ibu. Nah, permasalahan saya yang pertama itu soal kegiatan belajar saya. Contohnya di pelajaran kimia. Pelajaran kimia itu adalah pelajaran yang paling saya sukai dan saya giat belajar di situ. Apalagi saya juga ingin menjadi seorang ilmuwan kimia, makanya saya berusaha untuk mengembangkan bakat saya dalam bidang kimia. Nah, yang jadi inti permasalahannya itu saat ulangan harian, Ibu. Saya udah belajar giat. Saya belajar itu bukan semata-mata agar orang tua saya tidak marah-marah kepada saya, tapi karena saya juga ingin mengembangkan bakat saya dan mencapai tujuan saya untuk membanggakan orang tua. Nah itu, pas saya ulangan harian, saya udah yakin sama soalnya. Saya yakin kalau soal ini jawabannya benar. Tapi pas nilainya masuk, nilainya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya, apalagi tidak mencapai maksimal, Ibu. Itu, Ibu. Oke, baik. Jadi ceritanya Sandria merasa tidak puas dengan hasil belajar yang didapat karena Sandria itu sudah mempersiapkan diri, sudah belajar. Bahkan kimia itu adalah salah satu mata pelajaran yang disukai. Tetapi ya itu tadi bahwa hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi Sandria. Begitu ya kira-kira ya? Oke, iya. Suara Ibu masih bisa didengarkan dengan baik ya? Masih kedengaran, Ibu. Bagaimana dengan saya juga, Ibu? Boleh ya? Boleh. Oke, masih boleh dengan baik. Nah, kita lanjut. Oke, Ibu tanya dulu, saat proses pembelajaran ya dengan guru kimia, kira-kira Sandria bisa menceritakan seperti apa? Jadi selama proses pembelajaran kimia, gurunya itu mempresentasikan cukup baik, Ibu. Bahkan itu cara mempresentasikan itu cukup unik dan membuat anak-anak menjadi bersemangat. Apalagi kalau anak-anak bertanya soal suatu materi yang tidak dimengerti, beliau masih menjawab pertanyaan kami dengan ramah dan menjelaskannya dengan baik kepada kami, Bu. Itu yang membuat kami bisa mengerti dan merasa nyaman. Saya pun juga merasa nyaman dan semakin bersemangat, Ibu. Oke, baik. Kalau soal-soal latihan dengan Ibu Guru dibandingkan dengan soal-soal ulangan, kira-kira berbeda jauh tingkat kesulitannya menurut Sandria atau seperti apa? Atau biasa aja, Bu, bisa masih tetap bisa diselesaikan? Masih bisa diselesaikan, tidak beda jauh dengan materi yang sudah didapatkan, Ibu. Oke. Itu, Ibu. Oke, baik. Selain itu, kira-kira saat pembelajaran, proses pelajaran, kira-kira ada masalah gitu saat Sandria sedang melaksanakan proses pembelajaran? Ya, Ibu. Apa contohnya itu? Di jaringan, Ibu. Oh, jaringan. Di jaringan saya, Ibu. Jaringannya bagaimana? Kan terkadang saya belajar di rumah sendiri.
di rumah saya itu jaringannya tuh kurang bagus Ibu. Anehnya itu saat saya pelajaran itu, dalam proses pembelajaran apalagi guru lagi mempresentasi, saya keluar tiba-tiba Ibu. Itu yang membuat saya jadi terganggu gitu. Kefokusan saya terhadap belajar menjadi ikut terganggu. Nah, saya berusaha cari tempat tapi tidak ada tempat yang sesuai Bu. Maksudnya Saya balik ke tempat saya balik ke tempat yang sama, jaringannya masih baik tapi tiba-tiba jaringannya kembali lagi tidak baik Ibu. Saya pindah lagi ke tempat yang lain, tetap saja Ibu jaringannya bagus, tiba-tiba jaringannya kembali gangguan Ibu. Oke, baik. Masalah jaringan juga ya. Selain masalah jaringan, masalah apa lagi kira-kira menurut Sandria yang membuat Sandria itu saat belajar itu jadi tidak nyaman? Nah, saya itu juga pada laptop saya Bu. Saya kurang mengerti aplikasi saya atau laptop saya yang lagi bermasalah Ibu. Nah, terkadang saya ini kan biasanya orangnya tepat waktu Ibu. Nah, saya udah siap-siap sekali, saya duduk di muka laptop sekali. Nah, saya tunggu masuk di kelasnya sekalian, takut begini saya terlambat gimana gitu, makanya saya masuk dan tunggu gurunya gitu Ibu. Nah, saya tunggu rumitnya tuh belum muncul. Saya tunggu, saya rasa curiga. Biasanya kan di awal pertemuan ini kan ada meet. Nah, akhirnya saya keluar dulu, baru saya masuk lagi Bu. Pas masuk begini, ternyata udah meet dari tadi Bu. Langsung saya bingung loh, ini kenapa kok bisa begini? Akhirnya saya merasa terganggu dengan itu sambil saya ketakutan, takut Abang marah. Saya takut nanti saya memberikan alasan yang sesuai tapi tidak dipercaya, begitu Ibu. Oh iya, baik. Oke, jadi saat Sandria itu sedang belajar, takut masalahnya juga ada di Teams ya, di aplikasi ya, atau juga mungkin di laptop ya. Ya, baik. Oke, jadi itu ada beberapa kendala ya yang Sandria dapat. Sekarang Ibu tanya dulu, apakah Sandria pernah komunikasi dengan ibu guru saat Sandria dalam proses pembelajaran terlempar keluar atau tidak terlambat, tetapi karena masalah di laptop akhirnya Sandria jadi telat masuk di ruang meeting? Itu bagaimana komunikasinya dengan guru? Pertama-tama kalau misalnya saya memang terlambat, ya pasti saya beritahu ke guru. Tapi pertama-tama tuh saya beritahu ke ketua kelas dulu supaya saya tidak dicap sebagai terlambat Ibu. Oke, baik. Jadi mengkomunikasikan dengan ketua kelas ya, menginformasi begitu ya. Iya, bagaimana dengan masalah jaringan? Untuk supaya jaringannya tidak masalah, kira-kira Sandria kiatnya apa begitu? Niat saya itu, saya ingin pergi ke sekolah Ibu. Kalau misalnya rumah saya jaringannya kurang bagus, saya bisa pergi ke sekolah. Di mana di situ juga ada guru-guru saya yang juga sekolah ke sekolah di sana Ibu. Jadi saya bisa berada di dekat guru-guru mungkin, atau kalau misalnya jaringan saya juga kurang bagus di sana, saya bisa tanya ke gurunya langsung. Gitu Ibu. Jadi inisiatifnya itu ya untuk belajar di sekolah ya, untuk mengatasi jaringan. Terus bagaimana dengan masalah di hasil belajarnya? Kira-kira apa? Kalau saya biasanya itu saya tuh punya dua cara Ibu. Nah, cara pertama itu saya memikirkan soal yang mungkin saya ragu. Misalnya saya kerja soal tuh saya ragu, saya tuh harus mengingat soal yang saya ragukan itu, kemudian saya pelajari ada yang salah tidak di soal itu, asal saya ingat dulu soalnya, lalu saya cari jawaban yang sebenarnya. Lalu yang kedua, kalau misalnya saya ada yang salah terus saya remedial gitu Ibu, saya pasti tanya ke gurunya. Saya tanya, minta hasilnya yang sebenarnya, salah-salahnya di mana saja, dan minta penjelasan untuk memperbaiki soal-soal jawaban-jawabannya soal tersebut Ibu. Oke, baik. Jadi tadi untuk masalah jaringan, Sandria ke sekolah inisiatifnya begitu. Terus kemudian untuk masalah aplikasi Teams yang laptop,
juga, gitu ya? Iya, Untuk Bu. tadi dibilang diperbaiki ya, seperti itu ya? Iya, Ibu. Oke. Iya, Bu. Terus kemudian untuk masalah hasil belajar, Sandria meminta hasil pekerjaan untuk dilihat dan diperbaiki atau mengingat soal-soal yang sulit. Oke, jadi hal-hal yang Sandria sampaikan tadi, kira-kira menurut Sandria apa yang harus Sandria lakukan pertama-tama untuk bisa keluar dari masalah Sandria ini? Kalau menurut saya tuh pada laptop saya dulu, Ibu. Karena kalau laptop saya bermasalah, apalagi BDR itu membutuhkan teknologi, alat teknologi. Jika alat teknologi yang membantu kita bermasalah, pasti bermasalahnya ke semua, apalagi lagi online begini, pandemi kan, Ibu. Jadi saya harus memperbaiki laptopnya dulu, baru yang lain-lainnya itu dari belakang, Ibu. Soal jaringan saya bisa pergi ke sekolah, sedangkan yang ulangan untuk memperbaiki soal, saya bisa belajar kapan saja dan di mana saja, Ibu. Oke, baik. Jadi hal pertama yang mau dilakukan oleh Sandria adalah memperbaiki laptop dan menginstal ulang aplikasi Teams-nya. Itu ya? Betul ya? Iya. Oke, Ya, Bu. baik. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kira-kira nanti kapan Sandria mau melakukan? Kalau saya mau melakukannya sih kan nggak mungkin saya memperbaiki laptop pas saya lagi membutuhkan, Ibu. Jadi saya harus memilih waktu yang kosong, yang tidak akan mengganggu saya, baru saya akan memperbaiki, Ibu. Oke, baik. Sandria butuh bantuan dari seseorang atau bagaimana? Sendiri bisa? Sendiri tidak mungkin bisa, Ibu. Kalau saya biasa tuh minta teman, apalagi kalau saya terhempas saat mendengar penjelasan guru, kan teman suka foto materi guru, terus kirim ke grup. Nah, saya biasanya tanya atau minta ke teman soal materi-materi yang diajarkan guru, dan akhirnya saya bisa mempelajarinya, Ibu. Kalau tidak dimengerti, saya juga bisa tanya apa saja yang Ibu guru jelaskan tadi ke teman, gitu, Ibu. Oke, baik. Iya, jadi solusinya sudah tahu ya sekarang ya? Sudah, Ya. Ibu. Ya ternyata bincang-bincang kita solusinya tadi harus memperbaiki laptop dan install Teams-nya gitu ya. Ya, Bu. Dan nanti akan segera dilakukan, tapi harus diperhatikan waktunya supaya tidak mengganggu saat pembelajaran. Oke ya, begitu? Ya, Bu. Ah, Ya, Ibu. Oke, baik Sandria. Nah, setelah bincang-bincang dengan Ibu Guru, sekarang Sandria rasa apa? Rasanya lega, Ibu, daripada kalau simpan saja itu kan rasa beban, Ibu. Jadi sudah lega. Oke, sudah plong ya, karena sudah Iya, tahu Bu. apa yang mau saya lakukan sekarang ya. Oke, baik. Oke, Sandria, ya, terima kasih banyak. Sudah cerita Iya, sama Bu. Ibu Guru, sudah percaya sama Ibu Guru. Ya, jika ada masalah, Ibu Guru akan tetap membantu Sandria, kita sesuaikan dengan waktunya. Begitu kira-kira? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, Sandria, selamat siang. Sampai jumpa di sekolah, ya. Ya, sampai jumpa juga, Ibu. Iya, Jaga selalu kesehatannya. semangat. Iya, selalu semangat. Ya, dan semangat jaga juga, Ibu. kesehatan. Oke, sampai Ya. jumpa. Sampai jumpa, Ibu. Ya.